sih udah podcast pojok randa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu ada dalam kesehatan dan selalu ada dalam keberkahan. Ya, kali ini saya sebagai pemandu ya, Kang Rangga, pemandu pembicaraan malam yang sangat panjang ini. Kita hari ini akan berbicara tentang apa sih podcast pojok rangga gitu. Pengen tahu lebih jauh? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Nah, di sebelah saya ada Kang Rangga. Beliau ini orang yang sangat luar biasa ya. Gimana Kang Rangga? Kabarnya Kang Rangga? Alhamdulillah Kang Farid, baik Kang. Syukur. Sekarang sibuk apa Kang Rangga? Paling sekarang sibuk kerja aja, sibuk kerja sama sekarang Insya Allah mengerintis ini. Oh iya. Tidak terlalu sibuk juga sih. Pasti ya Kang Rangga itu orangnya wah keren. Setiap harinya itu pasti selalu ada agenda gitu. Oh iya Kang Rangga, untuk memulai pembicaraan kita gitu kan. Ini sebenarnya apa sih gitu podcast pojok rangga ini gitu. Oh ya, terima kasih Kang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya saya ini pengen kan karena di tengah pandemi COVID ini kan masyarakat dibatasi dalam hal pertemuan, terutama baik itu mahasiswa, pelajar, apalagi dunia pendidikan ya. Dan mungkin kalau kerja pun sekarang karena ada PSBB jadi ada pembatasan skala besar begitu di masyarakat, sehingga ya kenapa tidak kita membuat media untuk menyampaikan berbagai hal, baik itu informasi, pengetahuan dan lain sebagainya di podcast ini. Ya, tentu nanti program-program kami juga ada, program-programnya. Pertama kita mau buat podcast Tanya Sahabat. Jadi itu gimana konsepnya Tanya Sahabat? Tanya Sahabat itu nanti kita akan mewawancarai sahabat-sahabat saya ataupun sahabat-sahabat, karena kan sahabat itu tidak terbatas. Iya. Itu beda dengan kata teman, beda dengan kata kawan begitu ya. Tidak ada kata kebalikannya ya. Iya, jadi kita tentu ketika kita ingin mengenal tanpa batas, kita harus mengetahui atau mendalami pengalaman sahabat-sahabat kita untuk menjadi sahabat itu kan. Iya. Nah, misalnya kayak Kang Farid kan, gimana nih pas dulu dari STM kok UI ngambil BSA gitu. Kan ini itu menarik ya. Itu jangan dibuka. Oh ya maaf. Ya, jadi kan menarik. Tapi kan ada pelajaran yang penting sebenarnya. Kalau misalnya Kang Farid nggak ke BSA, gak bakalan ketemu saya. Iya. Nah, benar kan? Gak bakalan bersahabat dengan saya. Nah, jadi kan Tanya Sahabat itu kita akan menanya sahabat-sahabat saya, mempelajari perjalanan pengalaman hidup sahabat-sahabat kita. Karena kan untuk menjadi sahabat itu kita harus lebih mengenal tanpa batas begitu. Kemudian apa sih gagasan yang akan Anda suguhkan kepada halayak umum gitu lewat podcast pojok rangga ini? Kenapa sih ada kata pojok gitu? Kalau pojok sih jadi karena kan gini ya, orang itu senang dengan mojok begitu. Ketika misalnya kita ngopi sama sahabat kita, tentu
kita ini senang mojok gitu. Terus juga ketika kita misalnya membuat lingkaran, kita senangnya mojok paling pojok. Ketika kita misalnya di sekolah, bangku duduk itu yang diperebutkan oleh siswa itu yang paling pojok gitu ya, karena nikmat gitu. Bisa tidur ya? Iya, bisa tidur. Itu pengalaman paling enak gitu. Karena saya senang kalau mojok-mojok, apalagi kalau duduk sambil mojok kan gitu ya. Nah jadi kita akan podcast sambil mojok gitu ya. Konsepnya karena enak kalau mojok itu kan bisa, pojok itu kan ketika kita mojok misalnya sama pacar lebih enak juga kan gitu ya. Kalau misalnya paling punya pacar gitu ya. Kemudian yang tadi untuk gagasannya gitu, untuk apa saja sih yang akan ditampilkan gitu kepada halayak umum. Kalau yang akan ditampilkan pertama tadi ya tanya sahabat. Jadi kita akan mendalami sahabat-sahabat saya maupun sahabat-sahabat yang lainnya untuk untuk membangun sahabat baru. Karena kan nanti bisa saja dari Kang Pari punya sahabat lagi, nah itu bisa bersahabat dengan saya karena itu ruang sahabat itu tidak terbatas. Nah terus yang lainnya mungkin kita juga nanti ada kajian isu ya. Jadi bincang isu itu misalnya isu-isu yang hari ini ramai diperbincangkan oleh netizen Twitter biasanya. Kalau yang ramai itu kan di Twitter, di Twitter misalnya tentang hari ini misalnya tentang Pitu itu apa sih misalnya, kok bisa sampai misalnya sama polisi ini dianggap mengancam gitu. Nah hal-hal seperti itu kan, nah isu itu harus kita kaji begitu. Karena kan jangan sampai ketika kita ada isu kita bisu gitu. Programnya bisu, bincang isu. Nah begitu. Kalau yang tadi isu, terus yang bincang tokoh itu nanti kita akan datang ke tiap tokoh-tokoh yang kenal dengan kita. Misalnya kan banyak yang sudah sukses gitu. Kita ambil nilai hidup kan, value of life dari tokoh tersebut begitu. Karena kan ketika kita mempelajari satu tokoh, kita bisa terinspirasi oleh tokoh itu. Nah bincang tokoh itu ini nanti kita akan datang ke tiap tokoh untuk berdiskusi dengan tokoh. Kenapa sih bisa sampai jadi misalnya politisi kah, jadi misalnya kok ini bisa sampai misalnya tukang batagor, kok ini tukang batagor bisa sukses gitu kan. Nah ini kan kita harus mempelajari terus kenapa perjalanan dia bisa sampai jadi pengusaha yang sukses itu gimana. Nah itu nanti di bincang tokoh kita akan bedah dengan tokoh-tokoh itu. Nah kemudian selanjutnya ada programnya Cartil ya. Kalau Cartil itu kan tempat main ya. Nah Carita lingkungan, jadi kita pindah dulu singkatan gitu. Ya Cartil itu Carita lingkungan. Jadi kita nanti akan berkunjung ke tempat-tempat lingkungan, misalnya tentang misalnya ada satu kelompok masyarakat yang membuat bank sampah. Nah ini tuh gimana sih bisa membuat bank sampah ini gitu. Bagaimana kan ini kan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat juga. Misalnya ketika ada hari ini ada satgas di Das Citarum, kenapa tidak misalnya kita pelajari peran-peran mereka seperti apa kan gitu sampai dan tentu kan kalau tujuannya nanti kita sampaikan kepada publik bahwa hari ini pemerintah bergerak juga, dan tentu kita tidak lantas diam. Masyarakat itu harus sadar akan perannya untuk merawat lingkungan itu sendiri. Misalnya kan kayak banjir sekarang, kenapa kok bisa banjir gitu loh. Nah misalnya kan ketika nanti kita wawancara langsung, kenapa kok ini bisa
ada banjir dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pelajaran. Kemudian terkait sampah, misalnya kan sampah ini kan jadi tren ya sebenarnya di tiap masyarakat ini kan, malahan kayak Kabupaten Bandung Barat sebagai TPA, kemudian Kabupaten Bandung penyumbang juga kan ya, penyumbang sampah terbesar hampir 2 ton begitu. Sama Kota Bandung juga. Kota Bandung juga. Nah ini kan yang harus kita harus sampaikan kepada publik bahwa ini kita ada masalah. Kenapa tidak ini kita ada peran bersama untuk merawat lingkungan tadi, terutama sampah. Bagaimana peran keluarga untuk mengelola sampah misalnya. Nah, ketika misalnya di satu kampung ada pengolahan sampah, perawatan lingkungan, ada kerja bakti, ada apa, kenapa tidak kita sampaikan pesan itu bahwa ada loh ini masyarakat yang sadar, kemudian ada juga loh ini pemerintah yang bergerak, ada juga loh ini masyarakat secara komunitas yang bergerak. Nah ini akan kita sampaikan di chat. Jadi intinya itu harus ada kolaborasi yang mungkin gitu ya. Jangan hanya sebatas kebijakan saja dari atas, tapi dari bawahnya juga itu harus paham akan tugas dan fungsinya. Nah ini kan kita udah lumayan panjangnya ngobrol-ngobrol tentang podcast Pojok Rangga ini. Nah kita belum kenalan nih sama orangnya gitu. Siapa sih Kang Rangga ini gitu? Asal dari mana dan bagaimana sih riwayat pendidikannya gitu, atau pengalaman berorganisasinya sampai saat ini beliau bisa dikatakan orang sukses lah gitu. Wah, masih jauh kan dari kata sukses. Ini kan masih proses kan. Oh iya, aminin aja lah. Jadi sebenarnya sih kalau saya dulu itu saya lahir di Jakarta, tinggal di Sukabumi, sekarang di Bandung begitu. Jadi mobile begitu ya. Nomaden gitu ya. Nomaden. Jadi dulu saya sekolah di MTS di Yasti, di Cisaat ya. Terus pernah pesantren juga, walaupun gak lama, 3 tahun lah. Di Asalam, di Parung Kuda, terus di Salap lah, di pesantren Salap sambil sekolah di sana ya. Kemudian SMA itu di rumah, di taman siswa. Jujur saya itu tidak punya basic organisasi dulu itu. Saya di sekolah hanya pulang saja, sekolah pulang. Saya tidak aktif di OSIS, saya tidak aktif di mana. Itu pun nggak aktif di mana-mana. Hanya ikut ngaji di remaja masjid sekolah saja, itu pun hanya ikut sekali. Jadi saya nggak ikut sama sekali organisasi, paling ikut bantu-bantu dulu remaja masjid di kampung. Jadi saya nggak punya basic. Saya mengenal PMI, mengenal NU itu ketika masuk PMI. Saya dulu itu. Nah itu gimana ceritanya Kang Rangga bisa sampai hari ini tuh aktif di mana-mana gitu di organisasinya. Kalau bagaimana perjalanannya? Kalau perjalanan mah sih sebenarnya dulu itu saya diajak PMI itu oleh Ketua Rayon Adab dulu, si Kang Ojan, Kang Ojan. Dulu kebetulan saya itu kan pas mau mapaba, saya nggak tahu di telepon, kirain mau ngajak ngopi. Soalnya saya pernah ikut kajian di Sekre PMI Adab itu, cuman belum gabung kan. Nah pas itu bangun tidur, baru bangun tidur, cuci muka, ditelepon, diajak ngopi. Pas datang ke kampus disuruh mapaba gitu ya. Jadi saya itu nggak persiapan sama sekali. Nah dari situ saya mulai mencari jati diri lah mungkin ya, karena pengalaman pertama saya aktif di organisasi, kemudian saya ya main ke sana sini lah. Kemudian aktif di BMJ, di BPM ya,
Lintas Iman ya. Jadi selain di PMI juga di luar PMI pada waktu itu, karena saya waktu itu ya gabung sama Kang Wawan ya, ikut belajar lah intinya, ada ruang pembelajaran lah, untuk bergerak begitu selain di PMI gitu kan. Dan satu lagi kan, kalau nggak salah kan Akang itu jurusannya SPI ya. Iya. Nah sekarang kan Akang itu lagi ngelanjutin kuliah. Nah dengar-dengar jurusannya itu hukum ya. Oh iya. Nah, itu bagaimana itu ceritanya? Eh, Dari sejarah ke hukum gitu. Sebenarnya sih awalnya kan saya dulu itu kuliah juga S2 kan linier. Iya. Cuma karena saya kerja waktu itu jadi nggak dilanjutin lah. Nggak ada waktu kan? Ya, jadi saya pengen biar fokus pada waktu itu, jadi saya ngelepas dulu lah kuliah. Nah terus kenapa saya ngambil hukum ya, pertama saya ingin punya dunia baru lah untuk belajar. Kedua ya karena waktunya juga, karena jurusan saya itu nggak ada yang karyawan, reguler semua. Terus juga yang karyawan jarang lah ya, jadi ya dia hukum lah, kenapa enggak ya belajar di ruang baru gitu. Karena belajar itu kan gak mengenal kata terlambat ya, selama kita mau belajar mendalami ya kenapa tidak begitu. Beda jurusan juga gak jadi masalah gitu. Kayak Kang Balin kan dari SMK ke sastra Arab kan gitu. Itu aib ya. Bukan aib kan, memang fakta kan. Ya, gitu. Ya mungkin segitu perkenalan dari podcast Pojok Rangga. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bukan MPSnet dulu mungkin ya. Karena kan saya kalau di pojok saya yang bisa lah, dua-duanya juga bisa. Bisa, oke. Kami. Karena kan ini hostnya MPSnet Kang Parin gitu. Boleh. Tapi yang pertama ini saya juga sangat apresiasi ya terhadap sahabat saya. Ini keseriusannya gitu untuk membangun channel ini. Semoga kedepannya ini lebih progres gitu dan lebih bisa memberikan manfaat kepada halayak umum gitu. Begitu mungkin Kang Rangga, hatur nuhun dina kesempatan dan waktunya. Siap. Sehat selalu Kang Rangga. Siap, Kang. Sukses selalu gitu. Terus pantengin